dibatalkan dengan pukulan dengan siwak tersebut. Ini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi ulama ini kenapa kok diberikan syarat-syarat memukul ini? Ya kalau bisa nggak usah mukul gitu loh, nggak usah ada kekerasan di sini. Kemudian benarkah KDRT itu adalah aib yang harus ditutupi ya? Karena kapan hari itu kita melihat ada postingan di media sosial, ya kalau kita dipukul suami itu ya jangan diumbar, itu adalah aib yang harus kita tutupi. Nah, kalau kita sampai lebam, sampai kita misalkan sampai cacat, alhamdulillah, masa kita nggak boleh speak up ya? Bedakan ternyata saya ceritakan kisah ya, disini ada kisah Rasulullah pada zaman dahulu, pada masa Rasulullah ya. Karena kita orang Islam, jadi ibrah kita, teladan kita adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu mencontohkan tidak pernah memukul perempuan, dan bagaimana tanggapan beliau ketika ada istri yang watul, laporan kepada beliau ya, bahwasanya saya ya Rasulullah, saya ini dipukul oleh suami saya. Tanggapan beliau bukan kamu harus bersabar, kamu nggak boleh seperti itu aib suamimu. Tanggapan Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan ketika ada perempuan di masa Rasulullah SAW, ada banyak perempuan yang datang mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku para laki-laki yang masih suka memukul perempuan. Lalu Nabi mendeklarasikan dengan tegas bahwa mereka yang suka memukul perempuan itu bukan orang-orang baik dan bukan orang-orang pilihan. Bahkan Rasulullah sampai mendeklarasikan seperti itu karena aduan dari perempuan. Dan beliau tidak menyuruh untuk diam, perempuannya tidak disuruh untuk diam, tidak disuruh untuk bersabar. Sedikit lagi. Dan perempuan yang mengadu kepada Nabi tidak dianggap sebagai istri yang membuka aib suaminya, dan Nabi tidak menasihati mereka agar bersabar dan menerima perlakuan suami mereka sebagai tuntutan dari istri solihah. Karena yang di ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 34 tadi ada fasolihatu qanitatun. Di situ itu dikatakan kriteria wanita solihah yang dapat menjaga diri ketika suami tidak di rumah, yang bisa menjaga aib keluarganya. Yang beda dipukul ya, KDRT itu bukanlah aib yang harus ditutupi. Justru kita harus melaporkan dan meminta bantuan. Disebutkan tadi menyatakan bahwa pemukulan bukan bagian dari ajaran Islam. Rasulullah, sekali lagi Rasulullah tidak pernah mencontohkan beliau memukul seorang perempuan atau istrinya. Bukan teladan dari Nabi Muhammad, jelas bukan. Nah, ini sedikit saya akan memberikan gambaran bagaimana pelaku KDRT ini cenderung manipulatif. Jadi ketika ada pasangan suami istri, misalnya laki-laki melakukan KDRT kepada istrinya, ini siklusnya itu akan berputar terus selama si korban ini tidak sadar-sadar. Jadi misalnya setelah memukul istrinya, suami ini cenderung meminta maaf, atau kalau bahasa kerennya love bombing gitu, memberikan pujian, kemudian merasa aku tuh butuh kamu, saya tuh membutuhkan kamu untuk memperbaiki diriku, kalau nggak sama kamu aku nggak bisa. Ini membuat perasaan perempuan, oh jadi aku tuh harus menemani dia ya. Nah inilah kalau kata netizen itu udah red flag ya, bahaya, sudah tanda-tanda bahaya yang seperti ini. Kemudian setelah dia memberikan pujian, perhatian, pelan-pelan dia akan mulai lagi mengekang pasangannya, misalnya cemburu, mengontrol pasangannya. Nanti kalau misalkan pasangannya melakukan kesalahan
akan mengulangi lagi, akan memukul lagi, akan bertindak melakukan kekerasan lagi. Kemudian minta maaf lagi. Itu akan terus berputar selama korbannya